Jadi para roaster silakan kita berinovasi. Nanti silakan nanti sharing dengan Mbak Lisa juga terkait sustainable proses inovasinya nanti. Oke, baik. Nah, tadi kan Mbak Lisa juga sudah memaparkan tujuan dari sebuah bisnis, terus termasuk juga apa konsep ya, konsep dari tadi yang saya lihat dari tujuan tadi itu konsep dasar CSR dan peranannya bagi pembangunan berkelanjutan. Nah, ini mungkin kita menunggu pertanyaan dari para roster nih, Mbak Lisa. Pertanyaannya gini, Mbak, bagaimana sih kita bisa mengkategorikan bahwa program yang sudah dilakukan nih di unitnya Mbak Lisa termasuk program berkelanjutan atau tidak? Nah, kita taunya dari mana tuh kira-kira Mbak Lisa? Iya, iya. Jadi ya mungkin kita selama ini khawatir gitu ya, apakah program-program yang kita lakukan ini termasuk program keberlanjutan atau bukan gitu ya. Tapi prinsipnya tadi yang sudah saya paparkan mengenai prinsip creating shared values tadi itu ya, bahwa apa yang kita lakukan itu juga bisa memberikan nilai tambah gitu ya buat kedua belah pihak. Dan yang tadi juga saya sampaikan bahwa keberlanjutan itu sendiri adalah bagaimana kita bisa memastikan sumber daya yang ada sekarang ini bisa dipakai dengan tepat sasaran, tapi juga tidak merusak atau tidak apa namanya menimbulkan masalah baru di masa yang mendatang. Nah, kuncinya itu mungkin ya Pak Anton. Jadi bahwa apa yang mungkin kan kita udah biasa ya bilang bahwa ini untuk terus tumbuh gitu ya, ini bisa sustain, bisa berlanjut gitu ya. Sama dengan prinsip teman-teman jaga di Direktorat Bisnis, Keuangan, Pembangunan gitu. Jadi mau memastikan bahwa semua proyeknya ini tidak berhenti di satu periode gitu ya, bahwa ini bisa terus menerus. Itu prinsip bisnisnya kan gitu, bahwa bisa memberikan keuntungan terus menerus gitu ya. Dan yang paling penting ini tidak kita ciptakan masalah di masa mendatang gitu ya. Jadi supaya bisa berkelanjutan, dan yang paling penting juga tadi bahwa bisa eh, selaras gitu ya dengan ekosistem yang tadi tuh 3P tadi itu, people, profit, dan planetnya itu. Mungkin itu sih Pak Anton. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lisa. Sudah ada pertanyaan dari Pak Asep Sopyan nih, Bu Lisa. Izin bertanya terkait pembangunan berkelanjutan atau inovasi berkelanjutan. Untuk mencapai goals-nya nih atau sasaran target tidak sedikit. Pasti ada upaya, kendala, dan tantangan. Itu pasti tadi kan Ya, betul. Mbak Lisa bercerita tuh ketika bagaimana menciptakan UMKM, apa kampung UMKM di ya. KM 88 itu kan top banget tuh Mbak Lisa kan. Nah, kira-kira upaya-upaya apa yang memang sangat relevan untuk meniadakan atau zero tantangan maupun hambatan. Terima kasih Bu Lisa, salam sehat untuk semuanya. Siap, terima kasih Pak Asep Sofyan. Jadi sama sih prinsipnya, bagaimana kita menjalankan suatu program kerja itu perlu ada perencanaan dan perlu ada riset gitu ya, riset kecil-kecilan lah istilahnya. Nah, khusus terkait untuk pembangunan berkelanjutan ini, tadi kan erat kaitannya tidak hanya dari sisi perusahaan, tapi juga buat lingkungan sekitar gitu ya, dari people dan planetnya itu. Makanya penting kita melakukan social mapping tadi itu. Itu bahasa bahasa kerennya social mapping, tapi Social sebenarnya mapping iya, ya. sebenarnya adalah sesederhana kita bertanya gitu ya Iya. dengan lingkungan masyarakatnya ini apa sih yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi jangan sampai pernah ada case saya belajar suatu jurnal udah dibangun bagus-bagus, dirasa bahwa masyarakat sekitar itu butuh butuh air gitu ya. Jadi dibangun saluran air gitu. Tapi mereka nggak tanya, mereka bangun gitu aja. Tapi akhirnya nggak kepake karena misalkan mereka merasa repot untuk bisa dibangun apa namanya saluran yang panjang itu nggak sesuai, alatnya yang dipakai itu nggak cocok. Nah ini yang kita hindari gitu. Jadi penting sekali untuk kita bertanya gitu ya dengan pihak-pihak terkait. Bisa misalkan kalau dengan social mapping tadi itu adalah kita misalkan di ruas. Contohnya nih misalkan mau yang ada konstruksi di Jogja Bawen gitu Oh, ya. Jogja Bawen ya, Misalkan gitu ya kan mau ada proyek. Nah ini kita tanya dulu ke teman-teman yang ada di Jogja Bawen. Sebenarnya tantangan sosial apa sih yang mereka hadapi selama ini gitu ya. Ketika sudah tahu apa, terus ya kita cek juga misalkan pemerintah daerah sekitar itu fokusnya lagi apa nih gitu ya. Terus juga misalkan data statistiknya bilangnya apa gitu ya. Terus kita lihat juga dari mungkin monitoring pemberitaan sebelum-sebelumnya, concernnya apa nih di Jogja Bawen. Nah dengan perencanaan-perencanaan yang matang ini mudah-mudahan kita bisa memitigasi tadi itu ada tantangan-tantangan di tepat sasaran pula di ya. tengah jalan gitu ya Iya. hambatannya. Nah insya Allah saya yakin sama, nggak cuma di TGSL, di semua yang lain juga ketika perencanaannya
jelas, tapi itu bisa kita mitigasi sama Pak. Nanti kita pakai prinsip mitigasi risiko juga sama itu. Jadi itu yang bisa kita upayakan untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan itu. Oke, kalau udah begitu pasti tepat sasaran tuh Mbak Iya, Lisa insya Allah tuh ya mudah-mudahan kan. jadi bisa Karena kan dari yang dipaparkan Mbak Lisa tadi kan kita inventarisir dulu. betul. Kira-kira ada kebutuhan apa di masyarakat, terus karakternya seperti apa. Nah, jadi dari situ mitigasi risikonya itu aman tuh ya. Betul, Itu mungkin betul. Bisa mengarah lebih kepada sesuai. zero tadi ya Mbak Iya, Lisa ya. betul, Ya. betul. Oke, baik, terima kasih Pak Asep Sopyan Deni. Pertanyaan selanjutnya dari JPM nih, Mbak Lisa. Saya Muhammad Nafiul Irsad Al-Ansori, peserta program magang santri BUMN, ikut gabung nih Iya, Mbak Lisa nih, betul, betul. yang ditempatkan di PT Jasa Marga Pandan Malang. Izin bertanya, apakah CSR diberikan perusahaan sendiri sukarela atau diminta seperti proposal? Selanjutnya, apakah CSR itu ada besaran nominal yang ditentukan oleh pemerintah? Oh, jadi ini mengajukan atau seperti apa? Mungkin itu sih arahnya sih, Mbak Iya, Lisa. betul betul. Terima kasih Mas Nafi. Kayaknya ini kan masih santri magang ya. Iya. Betul nih, sekali info juga buat roster Jasa Marga sekalian bahwa Jasa Marga juga memiliki kolaborasi dengan BUMN-BUMN lain di bawah Yes. naungan Kementerian BUMN. Kita punya program santri magang gitu ya. Jadi ini termasuk salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan juga. Amin. Jadi kalau di Jasa Marga, saya rasa ini juga mirip dengan beberapa di BUMN lain. Kita punya 3 macam program. Kategorinya ya. Satu, program inisiatif. Kalau program inisiatif itu program yang kita desain sendiri, tadi disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan gitu ya. Contohnya tadi kampung UMKM gitu ya, penanaman pohon gitu. Dan itu yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Ini bisa dibuat dari sisi holding atau juga teman-teman unit kerja punya inisiatif yang mungkin sifatnya skalanya lokal sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Itu kita inisiasikan gitu ya. Itu satu program inisiatif. Yang kedua adalah program partisipatif. Program partisipatif ini adalah tadi nih sifatnya ada proposal, ada usulan dari masyarakat sekitar. Itu juga bisa dimungkinkan. Tapi memang kita punya aturannya, kan tetap kita perusahaan BUMN, perusahaan terbuka, kita harus comply dan kita harus governance juga. Kita punya paknya, persyaratannya apa saja, proses yang harus dilalui apa saja, ada proses surveinya nih Pak Anton gitu ya untuk bisa memastikan ini sesuai. Selama itu proses dilakukan itu bisa. Jadi ada yang tadi inisiatif dan juga partisipatif. Dan yang terakhir ini adalah yang kita sebenarnya hindari ya, tapi kalaupun ada kita harus maju, yaitu program bantuan bencana alam gitu. Oh, bantuan Kebetulan bencana alam ya, Mbak Lisa ya? betul, jadi ada 3 program ini yang kita siapkan di CCO, di Departemen CSR. Kalau bantuan bencana ini tadi tuh kita tidak ingin itu terjadi, tapi kalau ada kita harus langsung segera Oh, kita bantu. yang aktif ya, Mbak Lisa Iya ya? betul. Nah, Jasa Marga ini kebetulan juga ditunjuk sebagai koordinator Satgas wilayah Jawa Barat, Anton, untuk bisa dibagi ya, ada BUMN-BUMN yang lain, dan alhamdulillah kita juga cukup aktif gitu ya untuk bisa dibantu juga dengan teman-teman Jasma Pala, teman-teman di wilayah di regional dan APAP juga. Kita alhamdulillah gitu ya berkolaborasi dengan yang lain. Nah, dari sisi nominalnya, rupiahnya, sebenarnya tidak ada batasan tertentu yang tadi ya sifatnya yang partisipatif ya, yang ada proposal masuk. Tapi kita yang punya standar, dalam batas berapa kita bisa bantu untuk program tertentu itu gitu ya. Kita evaluasi untuk program seperti ini dengan kapasitas kita perusahaan ini kita bisa bantu sekian. Nah, itu juga nanti ada kewenangan-kewenangannya di level mana. Kewenangan di saya atau di kewenangan Pak Korsek atau di direksi itu juga ada batasan kewenangannya yang memang sudah sesuai dengan kebijakan manajemen dan juga sesuai dengan peraturan Kementerian BUMN. Itu Pak Anton. Ya, betul. Jadi memang ada pakem-pakemnya ya, Mbak ya. Bukan berarti mengajukan sesuatu mungkin kebutuhan yang sifatnya levelnya kecil tapi minta anggaran yang besar kan kayak gitu juga ya. Iya. Iya. Nah, gini Mbak, mungkin berlanjut dari pertanyaan dari yang Muhammad Nafiul Mbak. Nah, itu kalau terkait anggaran itu dari unit Mbak Lisa ini apakah memang dari Jasa Marga dan corporate atau dari BUMN sih Mbak? Oh, oke. Jadi gini, kalau di Jasa Marga sendiri kan mungkin kalau dulu kita kan di unit kita namanya PKBL ya Pak. Nah, PKBL. dulu itu anggarannya adalah dari laba yang disisihkan. Jadi itu tidak boleh diutak-utik gitu ya, itu udah sesuai dengan Permen BUMN-nya. Ada laporan keuangannya sendiri yang diauditi terpisah untuk penyaluran dana ke UMK-nya.
Itu juga ada. Nah, cuma untuk sekarang bedanya, kalau untuk yang penyaluran dana ke UMK itu terpisah memang dari dana yang bergulir dari tahun-tahun sebelumnya itu di audit di laporan di buku laporan keuangan yang terpisah. Tapi untuk dan program TJSL-nya atau bina lingkungannya mungkin yang dulu ini sekarang pakai beban RKAP gitu. Jadi kita Udah masuk beban RKP. udah masuk beban RKAP dialokasikan. Nah, kalau dari kementerian sendiri mereka sifatnya yang sepemahaman saya ya di kementerian itu tidak memiliki budget sendiri untuk CSR, justru mereka menginisiasikan gitu ya. Mereka menaungi untuk ada kolaborasi-kolaborasi gitu ya. Mereka lihat nih sama, mereka juga pasti melakukan social mapping dulu yang sesuai kebutuhannya tahun berjalan ini apa gitu ya. Nanti dilihat ini yang sesuai dengan BUMN mana, nanti mereka akan ajak kita untuk ayo kita sama-sama kolaborasi. Contohnya kemarin kita juga ada di pondok pesantren di Jawa Timur gitu ya. Terus juga kemarin kebetulan kita juga terlibat dengan pembangunan jembatan di Banten gitu ya. Sekarang juga lagi berjalan sertifikasi guru di beberapa wilayah gitu. Nah, beasiswa juga. Nah, ini yang itu ada inisiasinya dari Kementerian BUMN, tapi anggarannya dari BUMN-BUMN ini kita kolaborasi gitu. Keren. Oke. Jadi lebih kepada kegiatan sosial masyarakat Betul. ya. Tapi tujuannya tetap kepada menjaga bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Betul, harus beriringan. Beriringan tuh maksudnya. Iya. Oke, makasih. Ini ada pertanyaan dari Wira dari CSM. Panitia mungkin Pak Adek mohon bantuannya. Ya mungkin sebelum ke sana saya sambil cerita dulu sedikit ya. Silakan. Iya, boleh cerita sedikit dulu. Ini untuk juga untuk memotivasi roster yang lain untuk bisa ikut apa namanya kompetisi ini. Kemarin teman-teman Jet Roster 2022 ini salah satu programnya dalam learning journey-nya mereka atas inisiatif dari Pak Direktur HCT, juga kita bikin lomba program proposal TJSL terbaik nih, Pak Anton. Nah, gitu jadi lomba TJSL terbaik. iya, jadi teman-teman Jet Roster 2022 ini kemarin dibagi kelompoknya sama teman-teman JMLI kan. Berarti sekarang lagi on progress nih. Udah ada pemenangnya kemarin Oke. gitu. Jadi maksudnya kurang lebih ini sama nih serupa gitu ya. Tapi buat teman-teman 2022 juga kalau misalkan mau ada diikutkan proposalnya, saya juga nggak masalah proposal yang kemarin mau diikutkan dipersilahkan, atau mungkin idenya bisa dikembangkan lagi dengan unit kerja masing-masing kan sekarang udah ditempatkan ya, atau mungkin roster yang lain juga punya ide apa proposal yang terbaik apa, nanti mungkin kita bisa dimungkinkan nih dari teman-teman RKM nanti kalau ternyata dievaluasi sangat mungkin buat kita implementasikan, kenapa enggak gitu. Kayak yang kemarin pun terbaiknya lagi kita evaluasi nih Anton untuk bisa kita apa namanya lakukan, implementasikan, dan untuk inovasi competition ini dari sisi sustainable innovation process pun dimungkinkan untuk bisa kita implementasikan gitu. Jadi mudah-mudahan bisa memotivasi nih buat para roster Jasa Marga. Ya, jadi kita tunggu nih ya Bu Lisa ya, para roster ya, kita undang bahkan ya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Susi dari JTT. Izin bertanya Bu, apakah ini yang tadi nih Bu Lisa, apakah ada tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan CSR? Iya. Gimana? Tantangannya sih lebih ke kan sebenarnya ini aktivitas yang mulia gitu ya. Iya, sosial. Betul ya. Jadi gimana caranya kita bisa memastikan ini. Jadi tantangannya itu adalah sebenarnya kalau dari sisi proses ya Bu Susi, itu ada kekhawatiran buat kita bahwa ini tadi tepat sasaran atau tidak gitu ya. Makanya kita bisa mitigasi dengan melakukan survei. Nah, tantangannya ini adalah ya tadi itu memastikan bahwa kita udah desain bahwa tujuan kita untuk bisa memberikan dampak positif gitu ya. Tujuan kita mau balik lagi ke perusahaan. Nah, tantangannya adalah bagaimana bisa berkomunikasi dengan masyarakat untuk bisa memastikan itu tepat sasaran. Terus tadi balik lagi ketika dengan komunikasi masyarakat, misalkan ada demo gitu ya dengan tidak setuju di jalan tol misalkan. Nah, itu tantangannya tuh justru di situ gitu, bagaimana kita bisa hadir duluan sebelum masalah sosial itu ada gitu. Jadi tantangannya itu bagaimana kita bisa meredam permasalahan sosial, tantangan-tantangan sosial yang ada untuk bisa sejalan gitu ya. Jadi jangan sampai persepsi yang diterima itu seolah-olah mereka kayak dibeli gitu ya dalam tanda kutip gitu. Tidak, bahwa memang hanya masalah komunikasi gitu, bagaimana bisa menyampaikan ke mereka bahwa jalan tol ini ada juga untuk
kebermanfaatan atau keberlangsungan hidup orang lebih banyak gitu Iya, ya. pasti Mungkin berdampak lah kepada iya orang gitu. banyak Jadi kan. mungkin ada dampak awalnya mungkinnya untuk masyarakat sekitar. Itu yang kita coba lakukan, bagaimana kita bisa merelokasi misalkan masjid yang terdampak, sekolah-sekolah yang terdampak kita bangun kembali gitu. Jadi ini lebih ke bagaimana, tantangannya sih itu, lebih bagaimana kita bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat untuk bisa memastikan ini sesuai sejalan gitu ya, bahwa apa yang kita inginkan itu bisa mereka terima dengan baik. Mungkin itu Pak Anton. Oke, mantap. Iya kan biasanya kan ketika memang ada pembangunan ruas tol baru itu kan mungkin ada tempat ibadah atau pendidikan. Nah ini tugasnya dari Mbak Lise juga tuh ya. Iya. Iya. Oke, baik, makasih. Pertanyaan selanjutnya, oh ini dari Wira nih, dari JSM. Iya, Mas Wira. Izin bertanya, apa program binaan UMKM ini dapat dilakukan oleh BUJT yang masih merugi? Dari sisi laba ruginya nih Mbak Lisa Iya, nih. iya. Nah, berapa sih perkiraan anggaran untuk program binaan? Nah, silakan Iya. mungkin Mbak Lisa. Ya, terima kasih Mas Wira. Kemarin kita baru ketemu Pak, ngobrol di social mapping. Jadi Sama Pak Wira. Oh, ya, jadi Mas Wira sebenarnya kalau pertanyaannya bisa atau enggak, sebenarnya bisa karena tidak ada peraturan atau hal yang menghambat itu ya, menghalangi itu. Tapi memang balik lagi kita harus lihat juga kebijakan-kebijakan perusahaan yang lain gitu ya. Karena sebenarnya timbul kewajiban untuk bisa melakukan TJSL itu ada di BUMN, ada di Jasa Marga secara holding sebenarnya. Tapi juga dimungkinkan di peraturan Kementerian BUMN itu kita bisa melakukan kerjasama kolaborasi dengan anak usaha gitu ya, afiliasi atau bahkan badan usaha lain itu dimungkinkan. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa atau enggak, karena mereka tidak melihat dari sisi laba rugi, melakukan CSR atau enggak. Justru bisa menjadi kita tergantung jenis industri atau bisnisnya ya. Justru dengan melakukan CSR ini, dengan harapan produk atau jasanya bisa diterima oleh masyarakat dan akhirnya masyarakat timbul kepercayaan dan positif, persepsi yang positif dan akhirnya mau pakai atau produk dan jasanya kita gitu. Seharusnya sih secara teori itu idealnya bisa mendukung gitu ya. Tapi dalam kaitannya mungkin kalau untuk kita di Jasa Marga Group belum ada kewajiban untuk masing-masing anak perusahaan untuk bisa menyisihkan anggarannya untuk pembinaan UMKM karena berbeda ya. Tadi dia harus ada proses monitoring gitu ya, harus dilihat evaluasi struktur organisasinya, kompetensi segala macam. Tapi nanti bisa kita strategikan kalau di Jasa Marga Group melalui anggaran yang kita punya di holding. Nanti tinggal kita kolaborasi, ada kebutuhan apa, misalkan tadi di Surabaya Mojokerto ada usulan jadi program partisipatif, kita bisa desain sama-sama pakai anggaran holding misalkan gitu. Jadi ada solusinya. Solusinya. Iya. Ada kendala mungkin di AP tersebut yang memang merugi, tapi ada solusi yang tadi disampaikan oleh Bu Lisa. Bisa, nanti kita lihat. Jadi nggak usah khawatir Pak Wira, selama niat baik tujuan baik, apalagi dari sisi sosialnya macam terus kan gitu ya Bu Lisa ya. Oke baik, makasih Mas Wira. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Royan nih Bu, dari peserta magang penempatan kantor pusat unit STO. Izin bertanya Bu, terkait dalam transformasi TJSL BUMN, poin peningkatan engagement karyawan dikatakan bahwa dalam meningkatkan keterlibatan karyawan BUMN terhadap program CSR Employee Volunteering, di sini spesifik volunteeringnya dalam mengikuti kegiatannya apa aja Bu, mungkin ini ya. Dan apakah setelah mengikuti kegiatan tersebut karyawan BUMN dapat menerapkan value atau hasil dari volunteering tersebut? Terima kasih, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Ahmad Rohyan. Jadi ya mungkin nanti teman-teman HC juga selama ini udah bisa mensosialisasikan bagaimana meningkatkan engagement karyawan gitu ya. Nah, salah satunya buat kami dari sisi TJSL itu adalah bagaimana melibatkan karyawan-karyawan ini dalam program-program TJSL-nya kita. Dengan harapan ketika mereka terlibat, karena kan mereka akhirnya tahu bahwa ini merupakan salah satu aktivitas perusahaan yang juga memberikan dampak positif untuk lingkungan. Jadi nanti bisa merasakan dan akhirnya memiliki sense of belonging terhadap perusahaan itu sendiri dan bisa sama-sama turut terlibat menjadi wakil perusahaan untuk memberikan manfaat buat masyarakat. Saya yakin pasti kita sebagai manusia yang normal, manusia sosial juga bisa meningkatkan rasa trust kita, rasa memiliki kita terhadap perusahaan. Nah, contoh volunteering di sini adalah
beberapa tahun sebelumnya kita memiliki program TJSL yang kita ajak karyawan yang sukarela untuk bisa terlibat sama-sama gitu ya. Misalkan biasanya sih kita ajak Jasmapala juga atau di wilayah masing-masing juga ada. Atau kemarin kita juga ada program volunteeringnya itu bersama-sama dengan Kementerian BUMN. Alhamdulillah karyawan dari Jasa Marga Group ada yang lolos nih 2 Pak Anton sebagai relawan bakti BUMN. Itu pesertanya bisa ribuan, puluhan ribu bahkan diseleksi. Ada 2 orang, yang satu Mbak Vika dari Legal itu kemarin ikut program relawan bakti di Solo, dan satu lagi dari JMTO di di Baduy. Oh, di Baduy ya. Iya, jadi itu bisa sebagai salah satu program volunteering yang ada di Jasa Marga itu. Jadi dengan dari situ kelihatan karena mereka engage banget nih, bisa merasa mewakili dari Jasa Marga seperti apa gitu ya. Terus juga mereka akhirnya sering sharing gitu ya di sosial medianya bahwa mereka senang ikut bisa berpartisipasi dalam program-program CSR. Nanti mungkin ke depannya kita lagi coba pikirkan juga ada beberapa program volunteering yang mungkin lebih banyak diinisiasi sama Kementerian BUMN sih, Anton. Mantap sekali dengarnya nih. Tantangannya banyak sekali ya dari unitnya Bu Lisa ya. Oke Bu, ini pertanyaan, ini pertanyaan terakhir nih Bu Lisa. Ya. Sebelum kita menutup di sesi Q&A, atau mungkin nanti para roadster silakan yang masih ingin bertanya. Kita masih ada waktu ya Bu Lisa ya, mungkin sekitar 2 menit. Pertanyaannya, saya Imron dari peserta magang santri BUMN yang ditempatkan di PT Jasa Marga Ngawi Kertosono. Jadi ini magang santri ini saya lihat sangat aktif sekali nih Mbak Lisa ya. Alhamdulillah. Peduli berarti ini kan gitu kan, ini kan dampak dari programnya Bu Lisa juga ini itu kan tuh. Saya bilang contohnya menimbulkan engagement dengan seperti ini aja mereka ini sudah merasa memiliki. Iya. Nah, pertanyaannya nih Mbak, tujuan utama korporat atau perusahaan memperoleh keuntungan dengan melakukan CSR itu, apakah tujuan perusahaan dapat terpenuhi? Itu sih pertanyaannya. Mungkin satu lagi dari saya nih, ini Mbak Lisa. Kan gini, ini BUMN kan memang lagi gencar-gencarnya nih yang tadi Mbak Lisa ceritakan tuh, program atau aktivitas kegiatan TJSL. Oke, nah ini sama seperti ini nih Mbak Lisa, nih pertanyaan nih. Ini sebenarnya dampaknya ini berapa besar sih kepada korporat kita sih Bu Lisa? Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau tadi saya sampaikan di awal tuh mungkin terlihatnya teori gitu ya, apakah betul dengan kita memberikan aktivitas CSR ini bisa selaras dengan people profit planetnya tadi. Nah ini mungkin spesifik dari sisi profitnya tadi ya. Mungkin kalau kita lihat project per project itu belum kelihatan saat itu gitu ya. Ini lebih ke investasi sosial. Sebenarnya ada indeksnya sendiri yang dihitung yaitu SROI, Sustainability Return on Investment-nya. Itu ada formulanya bagaimana kita bisa menghitung aktivitas sosial kita yang bisa balik ke investment dari sisi perusahaannya itu sendiri. Itu juga ada. Jadi kalau beneran pengen tanya sebenarnya gimana sih, ada nggak sih secara hitungan, secara data bisa dampak balik lagi perusahaan itu pakai indeks SROI itu sendiri. Nah itu juga kita laporkan dalam laporan keberlanjutan. Nah tapi yang tadi saya sampaikan contohnya yang paling kelihatan aja itu di kampung UMKM 88. Yang 88 ya? Iya, kemarin itu pengelolanya cerita gitu ya, tenan-tenan di sana cerita bahwa dengan adanya dibuatkan branding, dibuatkan tempat yang sesuai gitu ya kampung UMKM ini, mereka paparkan kemarin bahwa peningkatan pendapatannya itu meningkat. Nah, ketika meningkat artinya mereka bisa lancar bayar sewa ke JMRB. Nah, JMRB lancar dapat sewanya, akhirnya mungkin portofolio keuangannya jadi lebih sehat gitu ya. Nah, akhirnya balik lagi terkonsolidasi perusahaan itu mungkin salah satu contoh sederhananya bahwa ini bisa memenuhi tujuan perusahaan tadi itu ya dengan adanya program-program CSR ini. Bisa juga misalkan tadi dengan kalau kaitannya dengan lingkungan, dengan kita menanam pohon juga memenuhi pemenuhan standar pelayanan minimum gitu ya. Kita juga bisa terbeautifikasi jalan tolnya gitu ya, rest areanya juga bisa lebih teduh. Jadi pengguna jalan tol lebih ingin mampir ke rest area gitu. Jadi dan akhirnya ketika mampir ke rest area, mereka belanja di sana, meningkatkan lagi pendapatan UMKM, meningkatkan lagi ke pendapatan teman-teman di rest area di JMRB, balik lagi ke perusahaan. Jadi itu ada rantainya gitu Pak Anton gitu. Dan itu inland tuh, nyambung tuh betul. Dampak kepada masyarakatnya, pemakai jalan yang akhirnya masuk ke rest area, ya kan. Jadi ini ada poin ada
ada nilai lebih value-nya tadi Betul, ya. betul gitu. Jadi mungkin itu Pak Anton. Oh gitu ya, oke baik, terima kasih Bu Lisa. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir nih Bu Lisa. Ya, Tadi udah dijawab, sudah ada sekitar 8 pertanyaan. Saya kira terima kasih banyak kepada Bu Lisa. Nanti para doser mungkin jika ingin ada yang bertanya bisa langsung datang ke unitnya Bu Lisa. boleh. Atau mungkin Japri silahkan ke Bu Lisa. Boleh nanti di tim CSR departemen juga ada banyak Pak Anton, ada Mbak Andina di CSR departemen head-nya, terus section head-nya ada Pak Tatang Kusdiana untuk di CSR engagement-nya, terus di partnership-nya untuk terkait yang tadi mitra binaan dan UMK-nya ada Pak Miko, terus juga di sisi planning and controlling-nya ada Mbak Deni, dan di financial administration-nya kita baru kedatangan tim baru nih Pak Slamet dari Semarang Batang, menggantikan Bu Endang yang MPP. Jadi bisa dan timnya masih banyak lagi di sana, jadi bisa silahkan kalau mau ada ide-ide ngobrol boleh langsung ke kita di holding atau ngobrol dengan kita, ada nanti komite TJSL Pak Anton, jadi ada perwakilannya di AP-AP masing-masing di regional, jadi nanti mungkin roster Jasa Marga juga bisa sharing dengan personil yang di unit kerja masing-masing. Nanti juga kita ada disahkan dalam sistem komite TJSL itu sendiri, jadi sangat dimungkinkan semua roster bahkan unit kerja itu punya ide program TJSL. Jadi tidak hanya sebatas di Jasa Marga Innovation Competition, nanti di komite TJSL ini sendiri juga semua bisa terakomodir gitu ya. Jadi bahkan penyuluhan atau pelatihan legal yang dilakukan teman-teman di LCO itu juga bisa dilaporkan bahwa kita sudah peduli lah terhadap pendidikan di bagian pilar hukum tata kelola misalkan seperti itu. Jadi itu mungkin Pak Anton, jadi semua bisa terlibat di program TJSL. Atau mungkin nanti bikin outline-nya. Boleh nanti kita bikinkan. Bagus tuh outline-nya tuh nanti ada operatornya kan. Oh, arahnya kemana nih, ke Pak Tatang atau ke Bu Andina gitu. Iya, itu kayaknya lebih. Iya gitu ya. Bisa jadi ide inovasi juga buat. Iya benar. Iya, untuk memudahkan ide-ide ini. Komunikasinya supaya lancar. Oh ternyata dengan outline ini, oke 14080 kita mungkin outline nanti beda lagi nih. Iya. Oke baik, terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah kepada Bu Lisa. Terima kasih. Iya. Oke baik, terima kasih para roadster. Karena memang waktunya juga sudah terbatas, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lisa. Silakan para roadster yang memang ingin peduli terkait TJSL atau terkait yang lainnya yang memang sifatnya memang sosial, tadi sudah disampaikan. Silakan hubungi timnya dan mungkin ke depannya kita tunggu nanti outline. Oke baik, terima kasih Bu Lisa. Kita akan sudahi sesi Q&A. Nah selanjutnya mungkin ada closing statement nih dari Bu Lisa. Kira-kira harapan apa atau mungkin ada motivasi apa yang akan disampaikan oleh Bu Lisa? Kami persilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Anton. Jadi karena ini tadi terkait dengan sustainable innovation process dan juga mungkin spesifik untuk TJSL program di unit CCO dan juga untuk Jasa Marga Group. Jadi bisa saya sampaikan bahwa program-program tanggung jawab sosial lingkungan ini itu bukan barang langka, bukan barang yang baru dan bukan barang yang aneh gitu ya. Maksudnya ini bisa diciptakan dan diimplementasikan di semua unit kerja gitu ya. Nanti ini semua akan kita susun dan kita bisa kerjakan sama-sama melalui komite TJSL. Tapi yang mau poin yang saya sampaikan adalah bahwa masing-masing karyawan roster Jasa Marga ini bisa memberikan kontribusi dan keterlibatan dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan sekitar gitu. Sangat dimungkinkan semua bisa terlibat. Baik dari mereka juga bisa menciptakan program-program kerja di unit kerja masing-masing yang tadi itu masuk ke dalam 4 pilar tadi, 17 areanya itu mungkin banget bisa masuk juga, dan itu nanti kita bisa laporkan di laporan keberlanjutan. Kita sampaikan ke stakeholder kita bahwa ini loh yang sudah Jasa Marga lakukan gitu ya, jadi bisa meningkatkan reputasi baik dan juga citra yang baik untuk Jasa Marga. Tapi di sini juga bahwa roster Jasa Marga bisa melakukan tadi efektivitas dan efisiensi dari pekerjaannya masing-masing gitu ya. Dengan ada inovasi-inovasi ini yang semua berawalnya dari menggunakan perspektif untuk menyeimbangkan dari sisi people-nya juga ya, dari karyawan, masyarakat sekitar, profit yang balik lagi juga sudah pasti semua pekerjaan kita tujuannya untuk ke arah tujuan perusahaan dan juga planet gitu. Jadi apa yang semua kita lakukan ini balik lagi untuk bisa menjaga keberlangsungan dari planet bumi kita yang tercinta ini. Misalkan kayak sederhana
matikan lampu kalau sudah tidak dipakai, AC yang sudah tidak dipakai, itu juga merupakan program-program ide-ide yang bisa kita gunakan untuk balik lagi tadi untuk ke keberlanjutan perusahaan maupun lingkungan kita sekitar. Nah, program-program TJSL ini yang juga saya mau motivasi semua roadster jasa marga, platformnya banyak. Contohnya ini dari teman-teman RKM punya Jasa Marga Innovation Competition. Terus juga nanti mungkin ada kita bisa berkolaborasi dari TJSL di CCO dengan SKJM ya Pak Anton, terus juga dengan Sri Kandi, Jasa Marga, bisa juga dengan dengan BUMN Muda gitu ya. Dengan semua kita bisa buat kolaborasi Jasa Marga Holding dengan anak-anak perusahaannya. Kita bisa berkolaborasi, bisa sama-sama meningkatkan bahkan menciptakan nilai tambah baru gitu ya untuk perusahaan maupun masyarakat. Ini penting sekali. Jadi ini semua nanti balik lagi ke pertumbuhan perusahaan dan balik lagi ujung-ujungnya kesejahteraan karyawan. Jadi saya rasa mudah-mudahan ini bisa cukup memberikan motivasi untuk kita bisa sama peduli dengan lingkungan kita dan juga tidak hanya pekerjaan kita gitu ya dengan orang sekitar, tapi juga dengan lingkungan yang akhirnya tujuannya untuk keberlanjutan perusahaan maupun keberlanjutan dari lingkungan masyarakat sekitar. Mungkin itu Pak Anton, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi apa slogannya 3P? 3P ya. Apa aja, Bu Lisa? People itu karyawan, masyarakat. Profit itu maksudnya biar perusahaannya tumbuh sehat gitu ya. Dan yang terakhir planet untuk lingkungan sekitar. Oke, baik. Yang terakhir tinggal C, cuan yang kita tunggu. Oke, baik, terima kasih. Akhirnya sampailah sudah kita di penghujung acara Jam Talk pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran narasumber kita, Bu Lisa. Sehat selalu, semangat selalu dengan program barunya, dengan inovasi nanti ke depannya. Doanya dari semuanya, salam sehat selalu juga buat seluruh. Amin, terima kasih.